Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam dua kitab, yaitu kitab Tehillim atau kitab Mazmur, dan satu kitab lagi yaitu kitab Yesaya atau kitab Yesaya. Tehillim atau Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saudara siapkan juga Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya bacakan kitab Tehillim dulu, di situ dikatakan Sir Lama Alot atau nyanyian pendakian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi ini. Amin. Kemudian yang kedua, saya akan membacakan dari kitab Yesaya. Di situ dikatakan, sebab demikianlah Tuhan Yahweh, yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Namun kamu tidak menginginkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yesaya 30 ayat yang ke-15 ini, atau kitab kedua yang kita baca, memang ayat ini secara letterleks arahnya itu ke orang-orang Israel. Kenapa saya katakan Yesaya 30 ayat 15 itu arahnya letterleks ke orang-orang Israel? Karena pada waktu itu, saudara, ketika orang-orang Israel ada di padang gurun, waktu itu setiap kali mereka mengalami masalah, mereka itu selalu jatuh di kejatuhan yang sama, yaitu mereka selalu melihat ke belakang. Mereka selalu mengingat-ingat kehidupan mereka yang mereka anggap nyaman ketika mereka ada di Mitsraim atau ketika mereka ada di Mesir. Padahal kalau kita renungkan, saudara, ketika mereka ada di Mesir, mereka itu cuma jadi apa, saudara? Mereka cuma jadi budak. Lah budak itu sebetulnya nyamannya di mana? Apanya yang nyaman jadi seorang budak? Tetapi itulah yang seringkali terlintas di pikiran mereka. Begitu mereka ada di padang gurun, dan ketika saat itu mereka mengalami sedikit saja kesulitan, mereka selalu melihat ke belakang. Mereka selalu mengingat-ingat kehidupan mereka yang justru bagi mereka itu satu kehidupan yang dianggap nyaman ketika ada di Mitsraim. Padahal sekali lagi, seorang budak nyamannya itu ada di mana? Tidak ada, saudara. Dan ketika di padang gurun, ketika makanan dan minuman mereka itu habis, yang keluar dari mulut mereka, itu satu ucapan yang selalu sama, yaitu keluh kesah dan sungut-sungut. Padahal mereka itu tidak pernah sekalipun kelaparan ketika ada di padang gurun. Sekalipun jam makan mereka itu sudah diatur Bapak Yahweh. Burung dara akan datang jam segini, mana akan datang jam segini. Tetapi kitab suci tidak pernah mencatat orang-orang Israel itu kelaparan ketika ada di padang gurun. Tidak pernah. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara, nanti begitu makanannya habis, minumannya habis, mulutnya itu selalu mengucapkan kata-kata yang sama. Apa itu? Keluh kesah alias sungut-sungut. Dan ketika mulut mereka selalu bersungut-sungut, inilah yang kemudian membuat Bapak Yahweh itu berbicara kepada orang-orang Israel. Dan di situ Bapak Yahweh mengatakan, dalam pertobatan, dalam ketenangan, dalam keheningan, dan mempercayakan dirimu kepada Yahweh, disitulah terletak kekuatanmu. Dan tidak hanya di situ ada kekuatanmu, tetapi dengan engkau tenang,
engkau masuk dalam keheningan dan di situ engkau mempercayakan dirimu kepada Yahweh Elohimmu, maka engkau itu juga akan diselamatkan. Nah, di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15 yang kita baca tadi, saudara, sebetulnya di situ ada beberapa kata kunci yang saya sebut kata kunci ini sebetulnya kata kunci yang bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Tetapi pada malam hari ini saya hanya akan mengambil satu kata kunci saja yang saya sebut kata kunci itu bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berbicara tentang pertolongan, tentu saja saudara, pertolongan Bapa Yahweh itu berfungsi untuk menjadikan kita kuat menghadapi apapun. Sekali lagi saya katakan, kalau kita sedang berbicara tentang pertolongan Tuhan, pertolongan Bapa Yahweh itu berfungsi untuk menjadikan kita kuat menghadapi apapun. Entah kita itu butuh pertolongannya Tuhan itu ketika kita sakit, entah kita butuh pertolongannya Bapa Yahweh itu ketika kita sedang dalam masalah, entah itu kita butuhnya pertolongan Bapa Yahweh ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, atau bahkan mungkin ketika ada orang yang berusaha jahati kita, maka di situ pertolongan Bapa Yahweh itu pasti akan turun menolong saudara dan saya. Amin. Pasti pertolongan Bapa Yahweh itu akan turun menolong saudara dan saya. Dan satu kata yang saya sebut sebetulnya kata itu kata kunci andai kata orang Israel saat itu peka. Satu kata kunci yang bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh. Kata itu adalah kata Hasheket. Yang dalam bahasa Inggris, Hasheket itu artinya tranquil. Tranquil itu artinya ketenangan. Nah, tetapi tranquil itu lebih dari sekedar calm. Tranquil itu juga lebih dari sekedar silence. Dan tranquil itu juga lebih dari quiet. Sekalipun saya katakan tranquil, calm, silence, and quiet, itu artinya sama-sama tenang. Nah, tetapi tranquil itu ketenangan dalam kondisi apapun. Yang dimaksud ketenangan dalam kondisi apapun, itu ketenangan yang tidak butuh pengkondisian apapun. Artinya apa, saudara? Tenang sekalipun situasi di sekitar kita itu chaos. Sekalipun situasi di sekitar kita itu kacau, saudara. Kan ada ya, orang yang baru bisa tenang itu kalau tidak ada suara sama sekali. Ada yang seperti itu. Itu yang disebut dengan silence. Terus ada juga orang yang baru bisa betul-betul tenang, itu kalau dia nyetel musik. Misalkan nyetel musik jazz, nyetel musik klasik atau musik instrumen. Bahkan ada orang yang baru bisa tenang dan bisa tidur itu kalau nyetel wayang, saudara. Ada itu. Saya dulu kalau tidak bisa tidur, saya nyetel wayang. Sekalipun saya tidak mudeng, sing diomongke itu apa tidak mudeng. Tetapi saya kalau tidak bisa tidur, waktu itu kalau saya tidak nyetel jazz, klasik, saya nyetel wayang, saudara. Nah itu macam-macam ketenangan. Tetapi kalau tranquil, itu ketenangan yang tidak butuh pengkondisian apapun. Sekalipun situasi di sekitar orang itu chaos, kacau, bahkan mungkin situasinya itu sangat tidak baik, tetapi orang itu bisa tetap tenang. Dan ini kalau saudara perhatikan, ini sama persis dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel zaman dulu. Waktu itu saudara, ketika mereka ada dalam situasi yang kacau, ketika saat itu mereka merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, saat itu Bapak Yahweh itu berkata, Sheket,
tenang. Dan terbukti ketika orang-orang Israel itu betul-betul bisa tenang, saat itu pertolongan Bapa Yahweh itu turun atas mereka. Nah, ketenangan bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh itu sebetulnya karena apa, saudara? Mungkin saudara bertanya-tanya begini, kenapa cuman dengan mengambil sikap tenang, tetapi ketenangan kita itu bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh? Karena mungkin sebagian besar orang berpikir, kalau aku hanya duduk diam tenang, tidak melakukan apa-apa, bagaimana masalahku itu bisa selesai? Nah, itu pikiran yang seringkali ada di dalam pikiran kita sebagai manusia. Tetapi pada malam hari ini, saudara, kita melihat sesuatu yang kebalikannya. Justru ketika kita tenang, sikap tenang kita itu bisa mendatangkan pertolongannya Bapa Yahweh. Nah, kenapa sikap tenang atau ketenangan itu bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh itu karena apa? Itu karena di dalam hasyeket atau di dalam ketenangan, sebetulnya di situ itu ada kekuatannya Bapa Yahweh yang akan membuat kita itu bisa memandang kebesarannya Bapa Yahweh. Dan ketika kita bisa memandang kebesarannya Bapa Yahweh, maka di situ kita akan diberikan satu kemampuan untuk kita bisa mengandalkan Bapa Yahweh. Nah, dari mana pengertian ini, saudara? Kita mendapatkan pengertian ini dari dua huruf Ibrani yang ada di dalam kata hasyeket yang artinya ketenangan, yaitu huruf He dan huruf Sin. Di mana huruf He itu memiliki arti behold yang artinya lihatlah. Kata lihatlah di sini ini sedang berbicara tentang memandang. Dan huruf He itu juga memiliki arti man with arm raised, atau orang dengan tangannya yang sedang terangkat. Nah, orang yang tangannya sedang terangkat itu berarti sedang berbicara apa, saudara? Menyerah atau penyerahan. Dan orang yang tangannya sedang terangkat itu juga sekaligus menjadi simbol kita mengandalkan Bapa Yahweh. Lalu huruf Sin di dalam kata hasyeket itu memiliki arti the Almighty, yang artinya maha kuasa atau yang maha kuasa. Dan yang maha kuasa itu tidak lain siapa? Bapa Yahweh sendiri. Nah, kenapa saudara di sini saya katakan dalam ketenangan kita itu akan diberikan kemampuan untuk bisa mengandalkan Tuhan itu kenapa? Karena seperti kita ketahui, saudara, biasanya ketika manusia itu berhadapan dengan masalah, kecenderungannya manusia biasanya itu selalu menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Ya, biasanya kalau manusia itu berhadapan dengan masalah, kecenderungannya dia akan menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Dan ini dibuktikan, saudara. Manusia yang lebih suka menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, itu juga ditulis, sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Kalau saudara memperhatikan Yesaya 30 ayat 15 tadi, di kalimat yang terakhir, di situ saudara akan menemukan kata-kata, namun kamu tidak menginginkannya. Di kata-kata pertamanya apa? Dalam tinggal tenang, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan terletak kekuatanmu dan kamu akan diselamatkan. Tetapi kata-kata berikutnya saudara perhatikan, tapi kamu tidak menginginkannya, alias kamu manusia itu seringkali tidak mau. Tidak mau tenang, tidak mau masuk dalam keheningan dan tidak mau mempercayakan dirimu kepada Yahweh. Nah, kalau saudara perhatikan, kata tidak menginginkan di sini atau kalimat kamu tidak menginginkannya di sini itu artinya sudah jelas sebetulnya bahwa manusia
itu sebetulnya lebih prefer dengan caranya sendiri ketika menyelesaikan masalah ketimbang menunggu pertolongannya Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kata, namun kamu tidak menginginkannya, itu artinya sudah sangat jelas. Bahwa ketika manusia menghadapi satu masalah, dia akan lebih prefer. Lebih prefer itu artinya lebih mengutamakan cara-caranya sendiri, ketimbang menunggu pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupannya. Nah, maka inilah saudara, kenapa ketenangan itu akan memberikan kemampuan untuk kita bisa mengandalkan Bapa Yahweh. Karena ini sudah rumusan, saudara-saudara sekalian. Rumusannya apa? Selama kita tidak bisa tenang, kita tidak akan pernah ingat dengan Bapa Yahweh. Ini sudah rumusannya. Selama kita tidak bisa tenang, kita tidak akan pernah ingat dengan Bapa Yahweh. Dan kalau kita tidak ingat dengan Bapa Yahweh, sudah bisa dipastikan juga kita itu tidak akan bisa mengandalkan Bapa Yahweh. Karena apa? Ingat saja tidak, apalagi mengandalkan Bapa Yahweh. Jelas tidak mungkin. Jadi itu rumusannya sudah jelas. Selama kita tidak ingat Bapa Yahweh, maka kita juga tidak akan pernah bisa mengandalkan Bapa Yahweh. Tetapi untuk ingat itu mesti bagaimana dulu? Mesti apa ini? Tenang. Gitu loh. Orang kalau tidak tenang pikirannya, dia pasti tidak akan ingat apa-apa. Ya, betul saudara ya. Orang yang sedang dalam satu masalah, ketika dia gerusa-gerusu, ketika dia kemerungsung, dia tidak akan ingat apa-apa. Maka inilah rumusannya, selama kita tidak bisa tenang, kita juga tidak akan pernah ingat Tuhan, tidak akan bisa. Dan kalau kita tidak ingat Tuhan, selamanya juga tidak mungkin kita itu akan bisa menghidupi ayat yang dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Sampai kapanpun, Yeremia 17 ayat 7 itu akan tetap jadi ayat mas saja, tetapi tidak pernah berdampak di dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah ingat Tuhan. Kalau tidak ingat, otomatis tidak bisa mengandalkan Tuhan. Sedangkan untuk ingat, pikiran kita mesti apa dulu saudara? Hati kita mesti tenang dulu, karena itu sudah rumusannya, urut-urutannya begitu. Tenang dulu baru ingat. Setelah ingat baru bisa minta pertolongannya Bapak Yahweh. Yang disebut minta pertolongannya Bapak Yahweh itu ya yang disebut mengandalkan Tuhan itu. Tetapi sekali lagi, kalau untuk ingat saja tidak, berarti mengandalkan Tuhan pun jelas tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Jadi dengan kata lain saudara, ketika Bapak Yahweh itu ngomong sama orang-orang Israel, dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu. Itu karena ketika kamu tenang, kamu itu akan ingat aku, gitu loh saudara. Ya, dan ketika kamu ingat aku, maka kamu itu akan mengandalkan aku. Jadi dengan kata lain, ketika Bapak Yahweh mengatakan dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu dan kamu bisa diselamatkan. Bapak Yahweh dengan kata lain itu sedang memberitahu, kalau kamu tenang, hai orang-orang Israel, makananmu habis, minumanmu habis, kamu tidak gerusa-gerusu, tidak kemerungsung, kamu itu akan ingat aku. Nah kalau kamu ingat aku, otomatis kamu akan mengandalkan aku. Huruf H yang kita lihat di depan ini yang artinya behold atau lihatlah ini. Saya rasa artinya sudah sangat jelas memberitahu kita. Behold itu artinya lihatlah. Lihatlah di sini itu artinya kita disuruh melihat atau memandang Bapak Yahweh. Nah tetapi rupanya melalui orang-orang Israel saudara. Kita diberitahu satu hal. Bahwa manusia ketika sedang berhadapan dengan masalah, kecenderungannya itu enggan melihat Tuhan.
kecenderungannya kalau sedang dalam masalah itu tidak bisa melihat atau memandang kepada kebesarannya Bapa Yahweh. Dan ini bisa kita lihat juga melalui bangsa Israel ketika pada waktu itu orang-orang Israel itu sedang dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Waktu itu saudara, kalau kita perhatikan, orang-orang Israel itu begitu ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka berpikir apa? Wah, di depan ini laut, sedangkan di belakang itu ada Firaun dan bala tentaranya yang sudah tidak punya belas kasihan sama sekali. Mereka berpikir apa? Sebentar lagi aku pasti mati di padang gurun ini. Kalau tidak di padang gurun ini, ya mati di laut. Pikirannya sudah begitu, saudara. Nah, ini menunjukkan pada waktu itu mereka sudah sangat begitu ketakutan ketika mereka dihimpit oleh Laut Suf dan orang-orang Mesir. Padahal kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, waktu itu mata jasmani mereka, saya tegaskan mata jasmani, bukan mata jantung saudara, yang saya sebut dengan perasaan. Tetapi mata fisik mereka, mata jasmani mereka, itu melihat dengan jelas ada satu barrier, ada satu pembatas yang disebut dengan tiang api dan tiang awan yang membatasi antara mereka dengan orang-orang Mesir. Ada tiang api dan tiang awan yang jadi barrier atau pembatas antara mereka dengan orang-orang Mesir. Mata mereka, sekali lagi mata jasmani mereka, dua mata mereka, bola mata mereka ini melihat dengan jelas. Di sana orang-orang Mitsraim, Firaun dan bala tentaranya, pasukan berkudanya. Di sini orang-orang Israel, sedangkan di tengah-tengah itu siapa saudara? Barriernya, tiang api dan tiang awannya. Mata mereka itu melihat dengan jelas. Dan seharusnya kalau ada tiang api dan tiang awannya, tentunya tiang api dan tiang awannya itu akan membuat mereka tidak akan bisa disentuh oleh orang-orang Mesir. Kalaupun ada orang-orang Mesir yang berusaha menyentuh mereka, orang-orang Mesir itu pasti akan mati. Tidak akan bisa, saudara. Mereka masukkan jari kukunya saja ke tengah-tengah tiang awan atau tiang api itu. Orang Mesir itu mesti mati. Tidak usah sampai nyentuh ujung jarinya. Dekat jarak 5 meter saja mesti mati orang-orang Mesirnya. Maka sebetulnya orang-orang Mesir itu juga menjaga jarak dengan tiang api dan tiang awan itu. Tidak mereka itu mendekat betul-betul dekat mepet dengan tiang api dan tiang awan. Mereka tidak berani, saudara. Karena mereka tahu yang jadi tiang api dan tiang awan itu Yahweh sendiri yang tidak bisa dilawan. Kenapa saya katakan mereka berpikir seperti itu? Karena mereka sudah melihat sendiri anak-anak sulung mereka itu baru saja mati dibantai Bapak Yahweh. Maka mereka tidak berani, saudara, mendekat ke tiang api dan tiang awan. Kalau kita nonton di film-film, kelihatannya dekat. Orang-orang Mesir dengan tiang api dan tiang awan itu kelihatannya dekat. Tapi sebetulnya itu jaraknya jauh. Karena orang-orang Mesir ngerti, itu yang jadi tiang api dan tiang awan. Tiang api dan tiang awan itu manifestasinya Yahweh sendiri. Aku dekat-dekat itu mesti mati. Maka mereka jaga jarak sejauh mungkin supaya mereka tidak mati. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel itu dijaga dengan tiang api dan tiang awan. Dan kedua bola mata mereka, sekali lagi bukan mata jantung mereka, atau yang disebut esanot, itu bukan yang melihat. Tetapi yang melihat itu betul-betul dua bola mata mereka. Ada tiang api dan tiang awan yang menjadi penyekat atau pembatas antara mereka dengan orang-orang Mitsraim. Dan kalau orang-orang Mitsraim sampai nyentuh, mesti
mati. Dan perlu kita ketahui saudara, memang tiang api dan tiang awan yang dulu menolong orang-orang Israel, sekarang wujud fisiknya memang sudah tidak kita lihat lagi. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sekat yang sama yang dulu melindungi bangsa Israel, sekat perlindungan dari Bapa Yahweh itu masih tetap ada sampai hari ini untuk melindungi saudara dan saya. Amin. Sekat itu memang wujudnya sudah bukan tiang api dan tiang awan lagi. Tetapi penyekat atau sekat itu pembatas yang membatasi kita sebagai pelindung kita. Memang wujudnya bukan tiang api dan tiang awan. Nek wujudnya masih tiang api dan tiang awan, ada di perkampungan yang seperti ini, mobat mabit begini, gendengnya ambrol kabeh. Rumah ini akan kebakar semua saudara, begitu yang muncul tiang api. Kalau yang muncul tiang awan, awannya bergerak, bisa kocar-kacir semuanya. Tetapi sekalipun wujudnya itu bukan tiang api dan tiang awan lagi, tetapi percayalah bahwa ada penyekat pemisah antara kita dan orang-orang yang berusaha jahati kita. Dan sekat itu pasti akan melindungi saudara 24 jam penuh setiap hari. Hidup kita pasti aman di tangannya Bapak Yahweh. Haleluya. Dan saya juga percaya saudara, ketika sekat itu berusaha ditembus oleh orang-orang yang berusaha jahati kita, tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang berusaha jahati kita, bisa saja mereka akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Mitsraim atau orang-orang Mesir. Sekalipun mereka mungkin tidak dikubur di Laut Tanjung Mas, tetapi mereka bisa saja disingkirkan Bapak Yahweh dengan cara-caranya Bapak Yahweh. Ya, saya sangat percaya di sekeliling kita ini, dalam alam roh, pemandangan alam roh, itu ada satu barrier, pembatas, penyekat yang saya sebut itu sebagai perlindungannya Bapak Yahweh yang tidak kasat mata. Kalau orang tetap nekat ganggu ngusik jahati kita, sudah kita peringatkan, kita serahkan saja sama Bapak Yahweh, kita tetap tenang. Ya, nanti lihatlah pembelaan Bapak Yahweh itu akan membela saudara dan saya. Tempat ini saudara, sering dan selalu dibela Bapak Yahweh. Orang-orang yang dulu mengusik pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya saya sebut orang-orang yang ada di sekitar tempat ini, saudara. Bahkan yang mengusik itu bukan orang di luar iman kita. Justru orang-orang yang secara iman di KTP sama. Tetapi satu persatu mereka disingkirkan Bapak Yahweh. Dulu yang mempelopori itu bahkan sempat ada orang Kristennya yang mengumpulkan orang-orang di sekitar untuk tidak menyukai dan menyetujui peribadahan di tempat ini. Tetapi satu persatu orang-orang itu disingkirkan Bapak Yahweh. Jadi kalau tempat ini tempat di mana saudara beribadah itu selalu dijaga Bapak Yahweh. Saya percaya kalau tempat kita bernaung untuk mengasihi Bapak Yahweh, tempat untuk kita bernaung memuliakan Bapak Yahweh itu dijaga, saudara pun juga pasti akan dijaga. Saudara percaya? Haleluya. Nah, inilah yang seringkali saya sebut saudara, dengan orang-orang yang mengusik kita, itu akan disingkirkan Bapak Yahweh. Cuman saya mau tanya dulu ini, kalau saya mengatakan kata-kata orang yang berusaha jahati kita, pasti disingkirkan Bapak Yahweh. Di telinga saudara itu kedengarannya bagaimana dulu?
Mudeng maksud saya saudara. Wah, khotbah kok ngeri. Ya toh. Loh jarene wong Kristen itu penuh kasih. Loh lah iya, kita penuh kasih. Kan yang menyingkirkan bukan kita. Kalau yang menyingkirkan kita itu yang jahat. Tapi yang menyingkirkan siapa saudara? Bapak Yahweh. Jadi jangan saudara pakai konsep lama, kekristenan lama saudara. Ya. Kalau saya mengatakan saudara dalam perlindungan Bapak Yahweh yang sempurna, saudara dijaga Bapak Yahweh dengan baik. Orang-orang yang jahati saudara baru mikir jahat saja, mereka akan disingkirkan Bapak Yahweh. Saudara jangan berpikir, wah kok jahat men. Saya tanya, kalau saudara dikirimi bom, yang akan saudara lakukan apa kira-kira? Buka, wah HP ki, souvenir. Ya toh? Kalau dikirimi ya dikembalikan. Salah enggak kita kembalikan saudara? Apalagi sekarang ini banyak modus penipuan. Saudara hati-hati. Kalau saudara tidak merasa beli sesuatu di online, tapi tiba-tiba saudara terima paket, jangan saudara terima. Karena bisa jadi paket itu isinya barang-barang terlarang yang ketika saudara terima, saudara akan berurusan dengan hukum. Ya. Harusnya kalau kita tidak merasa membeli, kita apakan saudara? Ya reject, jangan diterima. Jangan jadi orang itu milikan, ngerti? Ya, jangan gampang jadi orang milikan. Sehingga di mana-mana merasa ada yang melihat ada yang tidak ada yang memiliki, tangannya gatal. Ya toh gratil diambil, comot-comot. Loh ini untuk menyelamatkan. Pernah ada orang mengatakan ada handphone diambil menyelamatkan. Ya betul, itu menyelamatkan supaya tidak diambil orang lain. Biar diambil dia. Cuman kalau yang namanya menyelamatkan harusnya SIM card-nya jangan dibuang. Handphonenya jangan dimatikan. Nek kuwi mbok selametke dhewe. Ya toh? Kamu selamatkan sendiri supaya kamu bisa memiliki handphone itu. Tidak benar saudara ya. Kalau saudara nemu ya tunggu sampai orangnya telepon. Tinggal nanti kalau dia mau ambil buktinya bawa kardusnya ya. Saudara cocokkan nomor seri dan emailnya. Kalau memang betul orang itu yang punya, dia pasti punya boxnya. Jadi sekali lagi konsep dan pola pikir kita itu jangan pakai konsep kekristenan kita dulu yang lama. Yang ketika mendengar kata-kata khotbah seperti ini dianggap, wah lah kok jahat men. Ya, kok jahat men. Kan kasih. Betul, saudara kita mengampuni, tetap kita berikan lepaskan pengampunan. Karena saudara tahu, begitu kita lepaskan pengampunan, sebetulnya pengampunan yang kita lepaskan itu juga akan menjadi barrier perlindungan kita. Sehingga ketika orang itu melemparkan kejahatan apapun, kalau di depan kita itu sudah ada tamengnya, otomatis ketika dia ngelempar, kena kita atau balik? Balik. Gitu loh. Lah salah enggak ini? Atau saudara akan jadi orang, wis ben lah, dibalang ya tak tompone ya banyak. Ya toh, balang watu disakiti diterima banyak saudara. Jangan begitu. Itu konsep kasih yang salah. Saudara menerapkan kasih tetapi tidak di tempat yang benar. Nah itu yang seringkali juga diterapkan oleh kekristenan selama ini. Menerapkan kasih tetapi tidak pada tempatnya. Sehingga akhirnya apa saudara? Remuk sendiri. Banyak sendiri. Lawang kasih kok. Gitu loh. Kasih menutupi segalanya. Lah ya memang, tetapi bukan seperti itu cara-caranya. Jadi sekali lagi, ini yang sering saya sebut di sini. Percayalah ketika ada orang yang akan mengusik kita. Sekat perlindungan Bapak Yahweh akan menyingkirkan mereka. Bapak Yahweh pasti menjaga saudara dan saya aman.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ketenangan bisa mendatangkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena dengan tenang, sebetulnya kita itu sedang bergerak dalam cara-caranya Bapak Yahweh. Dari mana kita ngerti ini? Kita ngerti ini diberitahu oleh huruf Qaf yang ada di dalam kata Hasyeket yang artinya ketenangan. Di mana huruf Qaf itu memiliki arti to move in a circle, yang artinya bergerak dalam lingkaran yang memberitahu kita. Yang dimaksud bergerak dalam lingkaran itu apa? Apakah kita berputar-putar di taman labirin? Tentu saja tidak. Apakah kita berputar-putar di dalam tong setan? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi kalau sekarang kita menyebut circle atau lingkaran, sebetulnya kita itu sedang berbicara tentang cara-caranya Tuhan atau cara-caranya Bapak Yahweh. Kenapa kok saya katakan kalau kita nyebut circle atau kita nyebut lingkaran, itu artinya kita sedang menyebut cara-caranya Bapak Yahweh itu kenapa? Karena sekali lagi melalui firman ini saya ulangi. Circle atau lingkaran itu perspektif atau sudut pandang Ibrani. Sekali lagi, circle atau lingkaran itu perspektif atau sudut pandang Ibrani. Di sini saudara, saya sering memberitahu sudut pandang Ibrani ketika melihat satu masalah atau persoalan. Sudut pandangnya itu luas seperti lingkaran. Tidak hanya melihat satu masalah itu dari satu atau dua titik atau satu dua sisi saja, tetapi sudut pandang Ibrani, perspektif Ibrani itu seperti lingkaran yang melihat segala sesuatu itu dari berbagai sisi. Maka inilah kenapa kalau kita berbicara tentang lingkaran, sebetulnya kita itu sedang berbicara tentang perspektif atau sudut pandang Ibrani. Dan ini artinya juga saudara, kalau kita sedang berbicara tentang sudut pandang Ibrani, itu artinya kita juga sedang membicarakan cara-caranya Bapak Yahweh. Dan kita bisa melihat saudara di dalam kitab suci, banyak cerita tentang tokoh-tokoh kitab suci yang hidup dengan cara-caranya Tuhan. Kehidupannya itu sukses besar. Mereka selalu berhasil. Saya angkat satu tokoh kitab suci saja, sebut saja Abraham saudara. Kalau saudara perhatikan perjalanan kehidupan Abraham, sejak dia keluar dari tanah kelahirannya yang ada di Ur Kasdim, sampai akhir kehidupannya Abraham, saudara. Kita bisa melihat dengan jelas di dalam kitab suci, kisah sukses kehidupannya seorang Abraham. Di dalam kitab suci, semua orang dari semua iman percaya, bahkan 3 agama besar yang ada di dunia ini, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, itu bisa melihat kisah suksesnya seorang Abraham. Dan Abraham sukses dalam kehidupannya, bahkan sukses membawa misi Bapak Yahweh. Itu karena apa saudara? Karena Abraham itu tidak pakai cara-caranya sendiri. Coba saudara renungkan, ketika dia disuruh keluar Bapak Yahweh dari tanah kelahirannya Ur Kasdim ke satu negeri antah berantah yang dia tidak pernah tahu sebelumnya. Dia tidak pernah menjamah dan menginjakkan kaki di tempat itu sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Abraham itu berbantah dengan Tuhan? Tidak. Abraham tidak banyak ngomong. Disuruh pergi, keluar dari tanah kelahiranmu, keluar, dia keluar. Karena apa? Karena Bapak Yahweh tidak bisa memberikan misi besarnya untuk dikerjakan Abraham di Ur Kasdim. Karena apa? Ur Kasdim itu negeri penyembah berhala. Bahkan Terah ayahnya sendiri itu juga seorang penyembah berhala. Terah itu penyembah berhala, saudara. Dan Ur Kasdim
Itu dulu saya pernah ya kasih tahu artinya orkasdim itu apa ya. Hah? Bukan kota cahaya setan, tapi apa ya? Ya benar ada demon-demonnya cahaya setan gitu loh. Itu orkasdim itu seperti itu. Ya, pusat penyembahan berhala, gampangnya nyebut. Itulah orkasdim. Nah kalau Bapak Yahweh kasih misinya untuk dikerjakan Abraham di orkasdim, ya tidak bisa. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, di kitab suci pun juga dikatakan, persekutuan apa antara gelap dan terang. Yang ada di orkasdim itu isinya mau kegelapan. Sedangkan misi yang akan dikerjakan Bapak Yahweh itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah kalau terang itu dikerjakan di kegelapan, tidak bisa jalan bersama-sama. Maka dia suruh Abraham itu keluar dulu dari orkasdim ke tempat satu negeri yang dipilih Bapak Yahweh khusus untuk mengerjakan misinya. Nah itu kenapa? Kok Abraham sukses mengerjakan misinya Bapak Yahweh? Karena Abraham itu tidak pakai cara-caranya sendiri, saudara. Ya dia tidak pakai cara-caranya sendiri, tapi dia pakai cara-caranya Bapak Yahweh. Maka kalau saya kemudian tarik ke kisah kehidupannya bangsa Israel, di situ saya menemukan pantas kalau pada waktu itu Bapak Yahweh itu ngomong sama orang-orang Israel, dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Karena ternyata dengan kita tenang, sebetulnya kita itu sedang memasukkan hidup kita, atau kita itu sedang bergerak dalam cara-caranya Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Jadi melalui kehidupannya bangsa Israel ini, saudara, seharusnya kita tahu bahwa ketika kita ada dalam situasi seperti apapun, cobalah tenang. Termasuk saya katakan ketika saudara berhadapan dengan masalah keuangan, tenanglah. Ya tenang, tidak usah kemerungsung, tidak usah gerusa-gerusu, dan jangan sekali-sekali lari ke hutang. Kenapa kok saya tegaskan jangan sekali-sekali lari ke hutang? Yang pertama, utang itu kalau dilakukan di tengah-tengah jemaat gereja, utang itu akan jadi bom waktu. Yang suatu saat bom waktu itu ketika meledak, maka yang kocar-kacir itu apanya, saudara? Kehilate. Nah, coba saudara lihat aja, antar jemaat utang, sing utang ra bayar, mesti apa? Pergi dari kehilat. Kehilat itu bukan kambing, tapi dikambing hitamkan. Ini ya, yang disalahkan, ditinggal pergi. Padahal sing utang duduk kehilate, gitu loh. Terus saya juga ingin memberitahu saudara, perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang dimulai dengan hutang, biasanya endingnya tidak pernah baik. Ya, jadi kalau saudara termasuk berhadapan dengan masalah keuangan, saudara tenanglah. Tidak usah kemerungsung, jangan lari ke utang sebagai pertolongan saudara. Saudara boleh buktikan, saudara lari ke utang sebagai pertolongan saudara. Utang itu akan terus mengikat saudara, jangan sampai saudara itu lepas. Karena apa? Karena yang ngutangi saudara itu untungnya gede. Saya ingat dulu, sebelum saya masuk dalam konsep yang positif ini, saya dulu kalau mau bisnis, mulai bisnis, itu selalu pinjam modal ke bank. Saya ingat saya selalu pinjam uang, pinjam modal ke bank. Dan saudara ngerti dah. Ya ini yang saya alami betul-betul terjadi, saudara. Seperti yang saya sampaikan malam hari ini. Saya pinjam uang ke bank, saya bisa bayar cicilan setiap bulan sebelum jatuh tempo itu bisa. Tapi begitu selesai tenornya misalkan 1 tahun, duit saya itu habis. Modal yang saya pinjam tadi tidak ada yang nyantol, saudara. Semuanya buat bayar cicilan. Terus sama bank ditambahi.
Waktu itu saya ingat pertama 23 juta. Terus naik 27 juta. Begitu naik 27 juta, begitu juga. Saya bisa kerja, menghasilkan untuk nyicil setiap bulan. Bisa rutin, cicilannya 2,7. Terus setahun, begitu kan. Begitu selesai bulan ke-12. Duit modal yang saya pinjam juga tidak ada yang nyantol sama sekali. Banknya nelpon lagi. Mau ambil lagi Pak? Sekarang plafonnya 60 juta. Wis ora, kesel aku. Saya bilang begitu. Wis ora. Loh enak. Kalau saya ambil lagi gede itu 60 juta. Tanpa agunan loh saudara. KTA itu. Tanpa agunan sama sekali. Pada waktu itu saya ingat. Saya ditolong sama jemaat Tuhan pakai kredit cardnya. Untuk saya modal. Itu seperti yang saya sampaikan malam hari ini. Saudara terikat dengan hutang. Hutang itu akan terus mengikat saudara. Dan dia tidak akan pernah melepaskan saudara sebelum saudara ambil keputusan seperti saya. Sudah selesai sampai di sini saja. Tapi saudara kasih ruang terus, saudara kasih tempat terus. Ya akan semakin naik. Cuman kita bisa nafas enggak di situ, gitu loh. Kita kuat enggak bayarnya, mikirnya. Kalau tidak ya sudah tidak usah. Bekerja, terkadang saya perhatikan juga, ini saya perlu memberitahu banyak orang yang ingin kerja di luar negeri. Seringkali saya perhatikan nabrak-nabrak, saudara. Hutang sana, hutang sini, terus kebentur dengan hutang, habis itu kalau betul berangkat, mending. Ternyata begitu waktunya berangkat, kelempus. Agennya ngilang semua, tidak ada beritanya sama sekali. Akhirnya apa? Nanggung utang. Direnungkan saja begini, kerja itu kan dapat duit toh? Lah kok ngentok ke duit ini? Gitu loh. Ya coba saudara renungkan begitu saja. Sebetulnya sekarang lapangan pekerjaan itu ada di depan mata saudara loh. Jaraknya tidak sampai 1 meter. Bahkan 50 cm tidak sampai. Di mana itu? Ini loh di handphone saudara. Saudara kalau pintar memanfaatkan peluang dari handphone saudara ini, saudara bisa dapat duit. Apalagi kalau saudara tipe orang yang suka rebahan, nonton HP, scroll ora penting gitu loh. Itu sebetulnya saudara scroll bisa dapat duit. Saudara jadi afiliator, marketplace. Saudara cuman bagi-bagikan link produk. Nanti kalau ada orang beli lewat link produk saudara, saudara bisa dapat duit. Jadi lapangan pekerjaan itu ada di depan mata kita ini loh, yang jaraknya tidak sampai 0,5 meter. Itu kalau mau. Tidak perlu nabrak sana-sini untuk kerja di luar negeri. Sudah di sini saja. Terkadang orang itu berpikir apa? Luar negeri itu tempat terbaiknya. Padahal tempat terbaik kita itu di mana saudara? Masih ingat? Saya pernah mengajar di tempat ini. Tempat terbaik kita itu di mana? Kira-kira. Tempat terbaik kita di mana di situ ada Bapak Yahweh, itulah tempat terbaik kita. Amin. Tempat terbaik kita kalau disebut di mana di situ ada Bapak Yahweh, itu tempat terbaik kita. Berarti di sini pun sebetulnya baik atau tidak? Tapi kenapa seringkali orang berpikir kalau di luar negeri aku bisa sukses, tapi nek di dalam negeri aku tidak bisa sukses. Gitu loh. Tetapi dia tidak pernah berpikir berkat orang itu masing-masing, ya toh. Nasib takdir orang itu sendiri-sendiri. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau saudara berhadapan dengan masalah keuangan, coba tenang. Jangan gerusa-gerusu, jangan kemurungsung, jangan lari ke utang sebagai pertolongan saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena hari ini, malam ini Bapak Yahweh kembali memberitahu kita. Duduk diam dan tenanglah. Ngomong sama aku. Kamu butuh apa? Ngomong sama aku. Gitu loh.
Jadi tidak hanya Bapak Yahweh itu mengatakan duduk, diam, dan tenanglah, wis ora usah melakukan apa-apa. Tidak. Tapi setelah itu kita disuruh apa tadi? Berfirmanlah. Ngomonglah itu artinya apa? Berfirmanlah. Kamu butuh apa? Ngomong sama aku. Kita dulu butuh apapun untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ngomongnya sama Bapak Yahweh. Saya sebut 95% perkakas rumah Tuhan yang saudara lihat sekarang ini. 95%-nya itu berkatnya Bapak Yahweh. Bahkan dari kami sendiri itu tidak ada. 5% itu tidak bisa dianggap. Toh dulu waktu beli keyboard ini, yang bawah ini, yang silver ini. Ini juga dari uang persembahan jemaat. Gitu loh. Jadi sebetulnya hampir tidak ada, bahkan mungkin tidak ada yang dari kantong kami sendiri itu tidak ada, saudara. Ya, terkecuali pada waktu masih persekutuan doa dulu. Nah itu memang waktu itu saya ingat papa saya yang seringkali beli sendiri dari hasil kerjanya. Tetapi sekarang ini saudara, yang saudara lihat bahkan mobil yang saya pakai untuk pelayanan, aktivitas sehari-hari, itu juga Bapak Yahweh yang kasih, saudara-saudara sekalian. Jadi malam hari ini Bapak Yahweh memberitahu kita. Duduk diam dan tenanglah. Ngomong sama aku, kamu itu butuh apa? Ngomong sama aku. Ngomong itu kalau bahasa rohaninya apa? Berfirmanlah. Ya toh, berfirmanlah itu kan ngomonglah gitu loh. Ngomong sama aku. Minta apa ngomongen gitu loh. Karena apa? Yahweh Tuhan kita, itu Tuhan yang hidup, saudara. Otomatis kalau Bapak Yahweh hidup, saudara ngomong butuh apapun, Bapak Yahweh itu mesti dengar atau tidak? Mesti dengar. Nek dengar berarti diberkati atau enggak? Mesti diberkati. Ya. Kemudian yang terakhir, kenapa ketenangan bisa mendatangkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Itu karena ketika kita tenang, sebetulnya kita itu sedang menandai hidup kita dengan tof. Menandai hidup kita dengan tof itu artinya menandai dengan apa? Tanda kebaikan. Tof itu artinya apa? Baik. Orang yang seringkali bersulang, dia benturkan gelas wine atau gelas anggurnya. Seringnya nyebut apa? Tos. Sebetulnya itu bukan tos. Yang diucapkan itu tof. Gitu loh. Artinya baik untuk aku dan baik untuk kamu. Ya toh? Maka kalau orang tof itu ya nalon. Ojo di kapio kayak gitu ya pecah. Ting gitu saja itu artinya apa? Bunyi ting itu saja itu artinya baik untuk aku dan baik untuk kamu. Kebaikan untuk aku dan juga kebaikan untuk kamu. Ya, jadi yang ketiga saudara, karena ketika kita tenang, sebetulnya kita sedang menandai hidup kita dengan tanda kebaikan. Kira-kira kalau saya gambarkan seperti ini saudara. Ya, kita ngerti pengertian ini dari mana? Kita diberitahu pengertian ini dari huruf tet yang ada di dalam kata hasyeket yang artinya ketenangan, di mana huruf tet itu memiliki arti tof yang artinya good atau baik. Dan tet itu juga punya arti sama seperti huruf tal yang artinya mark atau tanda. Nah selain dua arti ini saudara, huruf tet itu juga punya arti yang lain. Huruf tet selain memiliki arti good and mark, huruf tet itu juga punya arti gentleness yang artinya kelemah lembutan. Dan lemah lembut atau kelemah lembutan itu identik dengan yang namanya apa ini? Apa ini? Tenang, ya toh. Orang kalau lemah lembut mesti tenang, kan begitu, ya. Jadi huruf tet itu punya arti gentleness juga sebetulnya yang artinya kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan itu identik dengan ketenangan. Nah, tetapi yang paling penting yang harus kita tahu saudara, ketika kita berusaha tenang dalam situasi seperti apapun,
sebetulnya kita tanpa kita sadari, begitu kita mengambil sikap tenang, saudara tahu? Begitu saudara menghadapi satu masalah dan di situ saudara tenang, saudara itu sedang menandai diri saudara sendiri dengan tanda apa itu? Kita baca? Tanda kebaikan. Gitu loh. Sekalipun tanda kebaikan itu memang tidak kelihatan kasat mata. Tetapi saya perlu memberitahu, tanda kebaikan itu pasti ada. Saya ambil contoh begini, saudara. Pernah enggak saudara ketika berjumpa dengan seseorang, saudara lihat orang itu wajahnya teduh, tenang, seperti saya begini ini ya. Terus saudara ngomong, wah Pak Nino itu baik orangnya. Padahal baru ketemu, tapi sudah bisa ngomong baik. Pernah saudara begitu? Ya toh, loh saya kan wajahnya anu toh. Pernah saudara ya, saudara baru ketemu dengan seseorang, terus saudara sudah bisa menyimpulkan, wah bapak itu orangnya baik, padahal cuman melihat apanya? Wajahnya saja, gitu loh. Ya. Jadi yang paling penting harus kita tahu saudara, ketika kita berusaha tenang dalam situasi seperti apapun, tanpa kita sadari, kita itu sedang ngasih tanda untuk diri kita sendiri dengan tanda kebaikan. Sekalipun tanda kebaikan itu tidak bisa dilihat kasat mata, tetapi sekali lagi tanda kebaikan itu betul-betul ada. Terus saya coba angkat satu ilustrasi begini. Saudara coba perhatikan orang yang sedang bertengkar atau orang yang sedang berselisih. Kalau yang satunya tenang pembawaannya, yang satunya marah-marah. Nanti saudara perhatikan, kalau perselisihan mereka itu sampai naik ke persidangan, tidak menutup kemungkinan yang akhirnya menang itu bisa saja orang yang pembawaannya tenang, saudara. Pertanyaannya kenapa? Orang yang pembawaannya tenang itu kok bisa menang? Tidak menutup kemungkinan bisa menang itu karena apa? Karena orang yang tenang, dia bisa berpikir dengan baik, harus mengambil langkah apa? Supaya jangan sampai hukum itu justru berbalik dan menjerat orang itu sendiri. Maka dia tenang, saudara. Dia pembawaannya tenang. Dia perhatikan ibarat seorang pegulat. Seorang pegulat yang merunduk mundur-mundur begini, itu bukan berarti orang itu kalah. Bukan berarti orang itu penakut, salah. Tapi ketika seorang pegulat itu dia sedang merunduk begini, dia itu sedang memperhatikan taktik lawannya. Gitu. Dia sedang memperhatikan, ini kira-kira langkahnya akan kemana. Jadi orang yang gulat, yang nunduk-nunduk, mundur-mundur, ngindari serangan lawannya, itu bukan berarti kalah, tapi dia sedang membaca situasi. Pergerakan lawannya itu akan mana dibaca. Nanti begitu dia ketemu celah yang bisa menjatuhkan lawannya, dia akan serang, saudara. Dia baru akan gerak. Jadi kalau saudara perhatikan, orang yang tenang itu bisa berpikir dengan baik. Dia harus mengambil langkah apa? Supaya jangan sampai hukum itu justru berbalik menjerat orang itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan perhatikan, kemenangan yang diterima orang yang tenang, inilah wujud dari tanda kebaikan. Kemenangan yang diterima oleh orang yang tenang, kemenangan yang diterima itu wujud dari tanda kebaikan. Artinya apa? Jadi kemenangan itu tanda kebaikan yang kelihatan. Tanda kebaikan itu kan tidak bisa kelihatan kasat mata. Ya, saudara. Tetapi tanda kebaikan sekalipun tidak kelihatan kasat mata, tapi tanda kebaikan itu bisa dirasakan orang. Maka tadi saya angkat ilustrasi bagaimana? Saudara terkadang ketemu seseorang, baru ketemu hari itu, saat itu, saudara bincang-bincang, saudara ngomong-ngomong, tapi setelah selesai pulang sendiri-sendiri ke rumah masing-masing, saudara kadang berpikir, orang itu baik ya.
Padahal dia terkadang baru hanya memberikan pertolongan kecil. Tetapi kita sudah bisa menyimpulkan orang itu baik. Nah, itu artinya tanda kebaikan itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan dampaknya. Nah, kemenangan yang dialami orang yang pembawanya tenang, itulah tanda kebaikan yang kelihatan. Tanda kebaikan itu tidak kelihatan wujudnya, tapi ada wujud tanda kebaikan yang bisa kita lihat. Satu di antaranya adalah kemenangan. Maka di dalam kitab Misle, kalau saudara perhatikan, di dalam kitab Amsal, Raja Salomo itu pernah ngomong apa, saudara? Lebih baik orang yang lambat marah dan menguasai rohnya, ketimbang seseorang yang berhasil merebut kota dan dia disebut sebagai seorang pahlawan. Kalau orang berhasil merebut satu negara, tidak usah satu negara, satu kota, berhasil dia kuasai, dia akan disebut apa? Pahlawan. Tetapi kitab suci justru mengatakan lain. Yang justru dianggap hebat, itu orang bukan yang merebut kota, tapi justru yang bisa apa? Menahan marahnya, menguasai rohnya. Maka Raja Salomo dengan hikmatnya itu dia katakan, lebih baik orang yang lambat marah dan menguasai rohnya ketimbang orang yang berhasil merebut suatu kota. Coba kita baca. Kita buka bersama-sama. Misle atau Amsal 16 ayat 32. Kita baca bersama-sama saudara, supaya saudara ingat dengan firman yang saudara dengarkan malam hari ini. Kitab Misle atau Amsal 16 ayat yang ke-32. Sudah ketemu semua? Saya tunggu 1 menit. 59, 60. Dah. Ayo kita baca bersama-sama. Misle 16 ayat 32, di situ dikatakan, lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat, dan yang menguasai rohnya ketimbang yang merebut kota. Lambat marah dan menguasai roh tidak lain itu sedang berbicara tentang tranquil atau ketenangan. Jadi tenanglah dan percayalah kepada Bapak Yahweh. Saya percaya Bapak Yahweh akan selalu menolong dan menjaga saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.